Selamat sore, Pak. Kami dari PR02. Di sini kami akan menjelaskan mengenai T04, yakni Buy More Pay Less. Saya Griselda Tabita Natia Hutahayan dengan NIM 12S24026 bersama dengan PR saya. Perkenalkan Pak, nama saya Nicholas Julian Grace Butar-Butar dengan NIM 12S24038. Di sini kami akan memulainya dengan membacakan soal yang telah diberikan, yang akan dibacakan oleh PR saya yakni Nicholas. Baik Pak, di kasus kali ini di tugas 04 dengan judul Buy More Pay Less. Di sini soalnya Pak, melihat startup besutannya semakin potensial. Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair sambil tetap mematuhi protokol kesehatan. Ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya Buy More Pay Less atau bisa disingkat dengan BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Yang pertama, pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%. Yang kedua, pembelian minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%. Yang ketiga, pembelian minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dalam mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Kemudian, dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar. Dalam kurung Dynamic Addition, Dynamic Removal atau bisa disingkat DADR. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misal seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap 2 buah buku berbeda dengan kode ISBN 9798700048361 dan kode ISBN yang kedua 9780439708180 dengan harga yang juga berbeda. Harga buku yang pertama di kode ISBN yang pertama tadi 35,98 dan yang harga buku yang kedua yaitu 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 buah buku untuk buku pertama dan untuk buku yang kedua yang ditransaksikan adalah dengan berjumlah 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 35,98 dikali
1 dengan jumlah buku yang pertama ditambah 14,15 dikali 3 dengan jumlah buku yang ketiga pada buku yang kedua, dan hasilnya itu adalah 78,43. Kemudian dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, nilai transaksi adalah 35,98 dikali 0 ditambah dengan 14,15 dikali 7 dengan hasil yang sudah dijumlahkan dan dikalikan berjumlah 99,5. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2% karena telah memenuhi syarat eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 35,98 dikali 0 ditambah buka kurung lagi 14,15 dikurang 2% dikali dengan 7 sesuai jumlah buku yang pada buku kedua dengan jumlah 97,07. Kemudian pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Kemudian Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksikan solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memilih 3 buah array yang setiap array memiliki tugas yang berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN. Array kedua akan menyimpan harga buku per eksemplar. Dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang disimpan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk satu relasi data dengan merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini, kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Dengan contoh seperti yang di bawah ini, Pak. Yang di sini di mana indeks, array ISBN, array price, dan array quantity dalam bentuk tabel. Yang buku pertama dengan kode ISBN-nya 9798700048361, kemudian harganya 35,98 dan jumlah bukunya itu 0. Kemudian yang buku kedua 978 dengan kode ISBN 9780439708180 dengan harga 14,15 dengan jumlah array-nya atau jumlah kuantitas bukunya itu 7, Pak. Kemudian di yang ketiga ini diberi triple dash untuk mengakhiri dari inputnya nanti, Pak. Kemudian di limitation, yang pertama, buku diidentifikasi dengan International Standard Book Number ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang US dollar. Yang kedua, minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari suatu buku. Yang ketiga, diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Yang keempat, jumlah buku yang paling banyak 3 dengan kode ISBN yang berbeda. Yang kelima, untuk setiap buku terdiri dari 3 baris masukan yaitu ISBN, price per eksemplar, quantity dari eksemplar. Yang keenam, untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity ditulis dalam nilai negatif. Yang ketujuh, aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca masukan ISBN. Selanjutnya, untuk mendefinisikan luaran setelah semua masukan diterima, aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi.
Kemudian Pak, di sini adalah contoh yang pertama yang akan kami coba nanti, dan ini akan adalah output hasil dari input yang pertama, contoh pertama. Yang kedua, contoh yang kedua berikut Pak inputnya, dan di sini nanti outputnya. Kemudian setelah ini kami akan membuat programnya Pak. Di dalam program ini akan dijelaskan pertama-tama oleh Griselda Pak. Seperti yang tadi telah dibacakan soalnya oleh Nicholas beserta perintahnya Pak. Pertama-tama kita akan menyimpan 3 variabel dalam bentuk array, yakni ISBN, price, serta jumlah buku atau eksemplarnya. Yang pertama string array ISBN 3. Lalu yang kedua itu ada declare integer 012. Yang ketiga adalah real final price atau jumlah dari total harga bukunya. Dan yang selanjutnya itu ada real array total price. Untuk total buku keseluruhan disuruh maksimum 3. Lalu yang selanjutnya ada real array price 3. Itu indeksnya 3 Pak. Terus price 0 sama dengan 0, price 1 sama dengan 0, price 2 sama dengan 0. Di sini dipakaikan assign sama dengan 0 karena agar kita dapat menginput jumlah buku Pak, start dari 0 dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya ada integer array, jumlah buku 3. Itu jumlah buku atau eksemplarnya Pak, yang dimana jumlahnya itu minimal 1 dan maksimum 3. Lalu jumlah buku selanjutnya itu sama seperti yang telah tadi saya sampaikan di price, yakni jumlah buku atau eksemplarnya itu minimal dari 0. Jadi ketika kita assign 0, kita dapat menginput angka berapapun. Lalu yang selanjutnya ada integer jumlah buku 0, jumlah buku 1, jumlah buku 2. Di sini menggunakan integer karena jumlah buku dalam bentuk bilangan bulat. Lalu jumlah buku atau jumlah eksemplarnya seperti yang tadi telah saya sampaikan di price beserta dengan ISBN-nya Pak. Lalu total harga juga menggunakan real karena total harga Pak dapat dalam bentuk bilangan desimal seperti 13,98 tadi yang telah disebutkan. Lalu untuk total harga, assign total harga sama seperti sebelumnya Pak. Lalu yang selanjutnya ada declare string untuk buku 0, buku 1, buku 2. Scroll. Di sini ada buku 0. Ketika buku yang 0 itu buku awal ketika kita input buku awal bakal keluar tralala, buku kedua ya tralala juga, begitu juga dengan buku yang terakhir. Di sini juga di assign 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 0, sama seperti penjelasan sebelumnya Pak. Lalu yang terakhir ada integer x. Integer x ini untuk jumlah bukunya Pak. Jadi di sini jika x-nya lebih kecil dari 3 atau x-nya lebih besar dari 3 akan dijelaskan oleh peer saya yakni Nicholas. Oke Pak, setelah integer x, setelah deklarasi integer sama dengan integer x, kemudian di sini x-nya sama dengan 0. Kemudian Pak, di sini kami menggunakan looping while untuk mengulangi repetition jumlah buku yang akan dimasukkan nanti. Baik Pak, kemudian masuk ke true. Di bagian true ini pertama kami menginput kode ISBN. Di sini kami menggunakan dalam kurung x untuk memasukkan nilai array nanti. Yang pertama array nanti Pak. Lalu di sini kami membuat branching ISBN. Jika ISBN-nya sama dengan triple dash, dia akan true dan dia akan langsung ke bawah Pak. Tetapi jika kode ISBN-nya tidak sama dengan triple dash, maka dia akan menuju ke sini, yang dimana Pak ISBN yang pertama itu atau sama dengan ISBN kode pertama. Jika dia true, dia akan masuk ke nilai 0. Di sini akan dimasukkan ke buku yang pertama dengan kode ISBN, kemudian masuk lagi ke branching Pak. Di branching ini dia akan membuat, di sini kami akan membuat branching lagi ISBN kode pertama sama dengan buku pertama. Jika dia true, dia akan masuk ke sini Pak. Di sini akan diinput lagi nilai harga, kemudian jumlah buku. Kemudian di sini ada assign Pak. Jika jumlah buku sama dengan jumlah buku ditambah dengan jumlah buku yang di array Pak. Kemudian jika dia false, dia akan masuk ke 1 dan kode bukunya buku 1 sama dengan ISBN. Kemudian akan di branching lagi sama seperti tadi Pak. Jika dia true, akan menginput lagi nilai harganya dan jumlah bukunya. Lalu di sini juga assign-nya sama Pak. Kemudian jika dia false juga sama Pak. Di sini x sama dengan 2 karena jumlah bukunya nanti akan dimasukkan 2. Kemudian input
Di sini kami membuat input price lagi untuk buku yang kedua, juga memasukkan jumlah buku. Lalu jika buku pertama setelah selesai, dia akan masuk buku kedua. Di sini akan menginput lagi Pak, sama seperti sebelumnya. Jika dia true, dia akan masuk ke sini Pak. Setelah itu akan memasukkan nilai assign X sama dengan 1. Di sini kami menginput nilai price lagi Pak. Setelah itu menginput jumlah buku. Setelah itu jumlah buku yang pertama sama dengan jumlah buku pertama tambah jumlah buku yang akan di-array. Kemudian di sini ada assign sama dengan 3 Pak. Setelah itu X sama dengan X tambah 1. Dia akan bertambah Pak bukunya. Baru Pak, jika di sini ISBN array sama dengan ISBN 1, dia akan, jika false dia akan masuk ke sini. ISBN X sama dengan ISBN 2, jika true dia akan masuk ke bagian kedua, buku yang terakhir. Baru di sini branchingnya ada lagi Pak. Di sini ISBN 1 sama dengan buku 1, true. Baru X sama dengan 1 yang dia akan diassign. Kemudian di sini kami menginput lagi nilai harga sesuai dengan array-nya. Baru di sini menginput jumlah buku. Kemudian di sini kami membuat lagi assign Pak, jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku yang pertama tadi ditambah jumlah buku array. Kemudian 2 sama dengan 3, kemudian assign X sama dengan 0. Kemudian Pak akan berlanjut ke sini, dan setelah di sini akan dijelaskan oleh Griselda Pak. Sini saya akan menjelaskan brancingan untuk jumlah eksemplarnya Pak. Jadi ketika kita memasukkan jumlah eksemplarnya itu lebih besar sama dengan 20, maka operasi hitungan untuk harganya adalah harga awal sama dengan harga awal itu dikurangin harga awal dikali dengan 12%, karena di eksemplar yang lebih besar sama dengan 20 itu Pak dapat diskon 12%. Lalu yang kedua, jika jumlah bukunya lebih besar dari, jika jumlah eksemplar bukunya lebih besar sama dengan 10, maka dapat diskon 6%, yakni harga awal dikurang harga awal dikali dengan 0,05. 50% Pak, maaf Pak. Lalu yang ketiga, jumlah buku awal atau jumlah buku eksemplarnya lebih besar sama dengan 5, maka operasi hitungnya adalah harga awal sama dengan harga awal dikurang harga awal dikali dengan 20%. Selanjutnya kita akan menuju brancingan untuk jumlah total harganya. Jadi rumus yang pertama itu Pak adalah menghitung bagaimana total harga buku tersebut. Nah, untuk total harga buku itu sama dengan harga awal dikali dengan harga buku awal. Jadi jika jumlah buku atau eksemplar yang pertama itu lebih besar sama dengan 20, maka harganya itu yakni harga awal dikurang dengan harga awal dikali dengan 12%. Lalu yang kedua, jika harga jumlah jika jumlah eksemplar atau bukunya lebih besar sama dengan 10, maka harga buku awalnya itu dikali dengan 50%. Lalu jumlah buku yang kedua, jika lebih besar sama dengan 5, maka harga awal sama dengan harga awal dikali dengan harga awal dikali dengan 20%. Lalu beralih ke harga awal, total harga buku yang kedua, yakni total harga buku kedua sama dengan harga buku kedua dikali dengan jumlah bukunya atau jumlah eksemplarnya. Lalu untuk jumlah buku atau jumlah eksemplar yang terakhir itu sama seperti branching sebelumnya Pak. Jika jumlah eksemplar yang lebih besar sama dengan 20, maka harga buku terakhir ini sama dengan harga buku terakhir dikali dengan 12%. Lalu yang kedua, jika jumlah buku atau jumlah eksemplarnya lebih besar daripada 10, maka harga buku terakhir sama dengan harga buku terakhir dikurang dengan harga buku terakhir dikali dengan 50%. Lalu yang terakhir, yakni jumlah buku atau jumlah eksemplarnya lebih besar daripada sama dengan 5, maka harga buku terakhir atau harga jumlah eksemplar yang terakhir itu dikurangkan dengan jumlah akhir eksemplar dikali dengan 20%. Nah, selanjutnya untuk total harga buku terakhir atau eksemplar terakhir, yakni total dari harga harga dari buku terakhir atau eksemplar terakhir itu dikali dengan jumlah buku yang terakhir. Lalu untuk final price-nya itu
Kita menghitung dengan cara total harga buku yang pertama, buku yang kedua, lalu buku yang terakhir itu dijumlahin semua, Pak. Lalu outputnya itu kita menggunakan top fix karena totalnya itu berada 2 di belakang koma. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai konsol yang akan kami run. Untuk contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita menginputkan dulu ISBN-nya, Pak. Lalu kita input harganya. Lalu kita input jumlah dari bukunya. Nah, kita lanjut dengan ISBN untuk yang kedua. Lalu harganya dan total bukunya. Lalu kita inputkan lagi ISBN-nya. Kita masukkan harganya dan kita masukkan jumlah eksemplarnya. Selanjutnya kita coba dengan memasukkan inputkan ISBN-nya lagi. Lalu harga bukunya beserta dengan jumlah buku atau jumlah eksemplarnya, Pak. Nah, kita coba ketika kita menginputkan triple dash. Nah, ketika kita menginputkan triple dash, Pak, dia tidak berlanjut, melainkan dia menghitung seluruh total yang telah kita inputkan tadi, Pak. Selanjutnya untuk contoh kedua akan dijelaskan oleh pair saya, yakni Nicholas. Baik, Pak, yang di contoh yang kedua ini saya akan memasukkan kode ISBN-nya lagi. Kemudian harga buku. Kemudian jumlah kuantitas bukunya. Kemudian di sini kami masukkan lagi nilai kode ISBN-nya. Kemudian harga bukunya, Pak. Kemudian kuantitas bukunya. Di sini kembali lagi kami memasukkan kode ISBN yang pertama, yaitu 978 013 089 5929. Kemudian harga bukunya yang sesuai dengan kode ISBN yang pertama tadi, Pak, yang di sini. Nah, di sini kami menambahkan jumlah buku lagi sesuai pada contoh yang kedua. Di sini kami menambahkan jumlah bukunya 10. Di sini nanti total bukunya akan 13, Pak. Kemudian kami menambahkan lagi kode ISBN yang baru. Kemudian maaf, Pak, salah kode. Kemudian harga buku. Kemudian kuantitas buku. Kemudian di sini kami masukkan lagi kode ISBN yang kedua, yang pada kode yang kedua tadi, Pak, karena di sini akan menambahkan lagi jumlah bukunya. Harga bukunya. Di sini akan ditambahkan 2 buku. Kemudian kembali lagi menambahkan bukunya, Pak, dengan kode ISBN yang sebelumnya yang dimasukkan. Di sini memasukkan jumlah buku dengan kuantitas 3. Kemudian memasukkan lagi kode buku yang ketiga tadi, Pak, yaitu yang kode terakhirnya 180.
Kemudian harganya. Nah, di sini akan dikurangi buku jumlah yang 4 tadi, Pak. Kemudian di sini memasukkan triple dash dan hasilnya akan seperti ini, Pak. Kemudian, Pak, setelah ini kami mengubah kode logaritma ini dengan Java. Di sini kami masukkan Java program template. Setelah itu kami copy. Setelah kami copy, kami pindahkan ke VS Code pada T04 Java. Setelah kami paste, di sini kami mengganti kode public kelasnya dari Java application menjadi T04. Kemudian di chain ini, Pak, kami kesusahan dalam mencari rumus untuk menentukan nilainya. Kemudian kami mencari sebuah solusi untuk permasalahan pada program tersebut. Yang ketiga, kami telah menyelesaikan tugas. Sekian dari presentasi kami, Pak. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.